Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Maulana. Saya adalah mahasiswa Fakultas UI, jurusan Ilmu Komputer angkatan 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan saya selama di Bangkit Academy 2022 sebagai peserta Machine Learning Pack bagian kedua. Adapun beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi ini antara lain Google Developer Certificate, TensorFlow Developer Certificate, proyek Company Capstone, dan juga penutup kesan dan saran saya. Google Developer Certificate adalah program sertifikasi yang diselenggarakan oleh Google untuk menunjukkan keahlian para peserta di bidang teknologi yang dimilikinya. Bangkit Academy melatih kemampuan peserta untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi teknologi sesuai dengan bidang minat yang dipilih di awal. Terdapat 3 sertifikasi Google yang ditawarkan oleh Bangkit, yaitu Google Cloud Certificate, TensorFlow Developer Certificate, dan Associate Android Certificate. Dikarenakan saya adalah mahasiswa Machine Learning Path, saya diberi kesempatan oleh Bangkit untuk mengikuti ujian sertifikasi TensorFlow yang merupakan bagian dari Google Developer Certification. Saya mendapatkan kesempatan ini dikarenakan saya berhasil melewati dan lulus dalam setiap kelas wajib yang diberikan oleh tim Bangkit, sekaligus melewati milestone-milestone tertentu seperti halnya pengerjaan Capstone Project. Ujian sertifikasi ini diberikan untuk peserta dengan tujuan untuk menunjukkan keahlian dan kelayakan peserta sebagai TensorFlow developer. Sebenarnya kenapa sih kita harus ikut ujian sertifikasi? Yang pertama, ujian sertifikasi ini bisa menjadi tempat untuk kita belajar tentang topik machine learning di industri. Terus yang kedua, sebagai validasi kemampuan machine learning kita, tempat untuk mengimplementasi ilmu yang dipelajari dan membuka prospek masa depan kita di dunia machine learning. Ujian ini sebenarnya berbayar, tetapi dengan mengikuti Bangkit dan dinyatakan lulus, kita diberi kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi secara gratis. Jadi ini menjadi peluang yang sangat baik. Adapun beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti ujian adalah instalasi bahasa pemrograman Python, instalasi IDE PyCharm dalam environment Python, PC dan laptop yang memadai, internet yang stabil, instalasi library Python untuk digunakan saat ujian, ruang yang nyaman, dan waktu pengerjaan, dan waktu, karena proses pengerjaan kurang lebih 5 jam. Proses pengerjaan ujian yang pertama, ada pun beberapa proses pengerjaan ujian. Yang pertama itu ada daftar, di mana kita harus redeem token yang diberikan oleh pihak Bangkit dan mendaftarkan diri ke dalam ujian. Di mana nanti kita disuruh pilih waktu. Yang kedua itu setup environment Python yang dibutuhkan selama ujian. Yang ketiga melakukan ujian. Nantinya ada 5 topik machine learning yang harus dikerjakan dalam waktu 5 jam. Topik itu seputar image classifier, NLP, time series, dan lain-lain. Yang terakhir, nantinya hasil dari ujian akan dikirim pada email yang terdaftar. Selanjutnya ada Capstone Project. Pada kesempatan kali ini, saya bersama tim berkesempatan untuk mengikuti company Capstone yang dilakukan bersama perusahaan Traveloka, yang mana perusahaan Traveloka diharap memberikan topik terkait permasalahan perusahaan kepada peserta yang nantinya peserta memberikan solusi unik yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada kasus ini, kami diberikan permasalahan terkait optimasi perankingan hotel pada Traveloka. Kami menyadari banyak hal yang sudah ada pada Traveloka untuk meningkatkan kepuasan pengguna terkait sistem pencarian. Oleh karena itu, kami memberikan 2 solusi baru terkait pencarian hotel yang belum ada di Traveloka. Yang pertama itu adalah preferensi perjalanan, di mana pengguna bisa mencari hotel yang diinginkan sesuai dengan preferensi perjalanan pengguna. Nantinya hasil pencarian akan dirankingkan sesuai dengan spesifikasi fitur yang dimiliki oleh pengguna. Yang kedua, improvisasi mesin pencarian, di mana mesin pencarian pada Traveloka saat ini hanya menerima text query yang kaku. Misalnya tempat, kota, daerah, dan landmark.
Jadi kami berusaha untuk mengimprovisasi mesin pencarian sehingga upayanya adalah mesin pencarian dapat mengidentifikasi pokok pencarian pengguna dengan teks query pencarian. Misalnya teks query-nya hotel di Bandung. Diharapkan mesin dapat mengidentifikasi kata Bandung pada query. Dalam pengimplementasiannya, kami membuat dataset kami sendiri dengan melakukan data web scraping menggunakan Selenium, sehingga kami dapat menemukan data-data yang kami butuhkan untuk pelatihan. Kami juga mengharapkan data aktual dari website Traveloka sehingga hasil yang kami dapatkan maksimal. Selanjutnya, kami juga melakukan data eksplorasi, membangun model machine learning menggunakan TensorFlow Ranking, dan membuat ML API menggunakan Fast API. Berikut adalah tampilan demo dari solusi yang kami berikan. Di dalamnya terdapat autentikasi, login, register, dan laman pencarian, yang mana berisi form pencarian dan juga pilihan preferensi perjalanan yang ingin dipilih pengguna. Selanjutnya juga ada detail dari hotel dan juga review. Kesan mengikuti Bangkit. Saya beruntung dapat mengikuti Bangkit dikarenakan saya bisa belajar banyak, tidak hanya dari keahlian teknikal sebagai peserta machine learning, tapi juga keahlian non-teknikal dan kemampuan berbahasa Inggris. Saya bisa belajar banyak dari orang-orang hebat yang berada pada industri ini dan memberi kesempatan bagi saya untuk dapat ikut berkontribusi dan berkembang di dunia machine learning. Terima kasih.